Halo everyone, kalian tahu nggak sih apa itu kelas kemampuan kelompok tani? Yuk kita sama-sama belajar. Identifikasi kelas kemampuan kelompok tani adalah proses penilaian terhadap tingkat kemandirian dan efektivitas kelompok tani dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan identifikasi kelas kemampuan dan pengembangan kelembagaan kelompok tani yang dilaksanakan di Desa Gandusari, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang dengan sasaran kelompok tani yang dipilih yaitu kelompok tani makmur. Berdasarkan hasil identifikasi, kelompok tani makmur tergolong dalam kelas pemula yang dibentuk sejak tahun 2006. Kepengurusan kelompok tani makmur periode 2024 diketuai oleh Bapak Matakwa. Kelompok tani ini memiliki sebanyak 33 anggota. Hasil identifikasi kelas kemampuan dan pengembangan kelembagaan kelompok tani yang telah dilaksanakan pada kelompok tani makmur di Desa Gandusari, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu kelompok tani makmur saat ini berada pada kelas pemula. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tani ini cukup dapat menerapkan beberapa aspek kelembagaan yang baik. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Pengertian dari kelompok tani sendiri adalah organisasi petani yang terdiri dari sekelompok petani yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai keberhasilan di bidang pertanian. Apa sih pentingnya berkelompok? Yang pertama yaitu sebagai tempat bagi petani berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam menjalankan pertanian. Meningkatkan hasil panen dan mengurangi resiko kegagalan panen. Kemudian, meningkatkan pengetahuan para petani agar dapat membantu meningkatkan hasil usaha tani mereka. Kemudian, ada beberapa cara untuk memotivasi kelompok tani agar menjadi lebih aktif dan produktif. Cara yang pertama yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan cara memastikan adanya komunikasi yang terbuka dan transparan antara anggota kelompok. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan rutin, diskusi kelompok, atau menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp. Dengan mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka dan pastikan setiap anggota merasa suaranya didengar. Yang kedua yaitu dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, seperti menyediakan pelatihan dan penyuluhan secara berkala tentang teknik pertanian terbaru, penggunaan teknologi, dan manajemen lahan. Dengan mengajak pakar atau penyuluh pertanian untuk memberikan informasi terkini yang dapat membantu mereka meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu mendorong kerjasama dan gotong royong dengan fasilitas kegiatan gotong royong atau proyek bersama yang melibatkan seluruh anggota kelompok. Misalnya, mengelola lahan secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat membangun rasa kebersamaan dan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih keras. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi berkala. Dengan cara melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja kelompok tani dan tindak lanjut dari program atau rencana yang sudah dibuat. Berikan umpan balik dan diskusikan cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Dengan pendekatan-pendekatan ini, anggota kelompok tani akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras, lebih aktif dalam kelompok, dan pada akhirnya menjadi lebih produktif. Demikian video yang dapat saya buat. Besar harapan bahwa kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan yang akan datang. Sampai jumpa di pembahasan yang lain. See you!